Halo teman Tekno, kembali lagi di Tekno Review. Setelah kemarin kita sudah berkenalan dengan Markov, jadi video ini adalah lanjutan dari video kemarin. Bagi teman Tekno yang belum nonton, boleh langsung aja klik di atas ini. Dan langsung aja kita akan melihat bagaimana perbedaan antara penggunaan dry loop dan juga wet loop. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melihat bagaimana keadaan rantai setelah kita lumasi wet loop dan kita akan tes dalam situasi yang kering dan berdebu. So, langsung aja. Di sini sudah kita lumasi rantai dengan wet loop dan kita akan coba lihat bagaimana keadaannya setelah kita lempar dengan debu yang kering. Yang ini berbeda sekali, yang seharusnya kita menggunakan dry loop. Kita sekarang menggunakan wet loop dan apa yang terjadi kita lihat. Ini cipratan-cipratan debu dari jalanan ataupun dari cipratan-cipratan tanah yang keluar karena ban atau... Oke, sekarang kita coba putar setelah kita taruh debu di dalam kondisi lubrikan wet. Oke, selanjutnya kita akan mencoba lubrikan dry loop dari Markov dengan kondisi yang kering dan juga berdebu. Kita lihat bagaimanakah kondisi rantai ketika kita kasih debu yang menggumpal dan apakah seperti yang wet tadi. Kita lihat. Oke, setelah ini kita akan putar apakah debu yang menempel di rantai akan ter-remove atau tidak. Oke. Oke, kita putar cukup segini. Dan kita akan lihat bagaimana kondisi rantai setelah menggunakan dry loop dan ditaruh debu di sekitar rantai. Oke, kita akan melihat perbandingan kondisi rantai ketika menggunakan wet dan dry loop dengan kondisi kering dan berdebu. Ini dia hasilnya. Bisa dilihat kalau menggunakan dry loop, di sini debu-debunya tidak terlalu menempel. Sedangkan di bagian sepeda satunya yang menggunakan wet loop, bisa dilihat di situ banyak sekali debu-debu yang menempel di bagian rantainya. Sehingga cocok ketika menggunakan dry loop adalah di kondisi yang kering dan berdebu. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kondisi rantai sepeda yang telah dipelumasi menggunakan dry loop dari Markov dihadapkan dengan situasi yang basah. Oke, kita akan lihat bagaimana kondisinya. Oke, kita akan coba putar. Oke teman Tekno, selanjutnya kita akan mencoba sepeda yang sudah dilubrikasikan menggunakan wet loop dari Markov. Akan kita hadapkan dengan kondisi yang basah. Oke, langsung aja kita tes. Oke teman Tekno, setelah kita diamkan beberapa saat, saatnya kita melihat bagaimana kondisi lubrikan wet loop yang dihadapkan dengan kondisi yang basah. Apakah lubrikannya ter-remove atau tidak? Kita lihat menggunakan media tisu. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini masih sangat terlihat banyak sekali masih ada terdapat lubrikan yang menempel pada rantai dengan kondisi yang basah. Sekarang saatnya kita melihat bagaimana kondisi satu sepeda lagi nih. Satu sepeda ini menggunakan dry loop. Satu sepeda ini menggunakan dry loop dan dihadapkan dengan kondisi basah. Kita lihat apakah lubrikannya ter-remove atau tidak. Kita gunakan media tisu lagi. Nah, bisa dilihat di sini perbedaannya dry loop dihadapkan dengan kondisi yang basah. Terlihat di sini kondisi rantainya sangat kering
bisa keberasa juga di sini kondisi lubrikannya terremove oleh air yang digunakan ketika pengetesan tadi. Jadi ini kondisi wet loop dengan kondisi basah, ini dry loop dengan kondisi basah. Oke teman tekno, untuk mendukung pengetesan kita tadi, sekarang kita akan mengetes lagi nih kandungan karakteristik dari setiap lubrikan ini, dry loop dan juga wet loop. Sekarang kita akan coba tuangkan lubrikan ini ke atas kertas dan apa yang akan terjadi, kita lihat. Ini untuk dry loop dan juga ini untuk wet loop. Nah, jelas pertama kali terlihat adalah warnanya yang berbeda dan juga karakteristiknya nih. Yang wet loop lebih seperti oily dan untuk yang dry loop ini seperti air, wateringnya lebih banyak ini. Nah, kalau kita angkat bisa dilihat di sini yang untuk wet loop terlihat seperti minyak sekali. Ini seperti kertas yang terkena minyak, akan tembus bayangan di belakang. Dan untuk yang dry loop di sini tidak tembus, tetapi bagian lubrikannya sudah mulai meresap ke dalam pori-pori kertas. Jadi di sini terlihat sangat berbeda memang kandungan atau karakteristik dari setiap lubrikan ini, yang wet loop dan juga dry loop. Oke teman tekno, selanjutnya kita akan membahas bagaimana dan kapan waktu yang tepat untuk melubrikasi rantai sepeda Anda. Oke, step pertama, pastikan rantai teman tekno dalam keadaan bersih. Dan jikalau masih kotor, teman tekno bisa menggunakan chain cleaner dari Markov ataupun biodegreaser lainnya. Oke, kali ini saya menggunakan chain cleaner dari Markov dan ini penggunaannya nggak sampai 1 menit bisa membuat rantai Anda bersih. So langsung aja kita pakai dan bagaimana cara pakai ini kita langsung aja lihat nih. Pertama, masukkan rantai Anda ke dalam chain dock-nya dan langsung jepit serta keluarkan cairan dari chain cleaner ini. Dipencet dan diputar. Tidak sampai 1 menit atau di dalam 1 menit kita sudah membersihkan rantainya dan bisa dilihat di sini banyak sekali kotoran yang mulai turun dan ini udah siap untuk di chain loop. Oke, selanjutnya kita elap cairan sisa-sisa dari chain cleaner menggunakan microfiber agar noda-noda atau kotoran yang masih menempel di rantai juga ikut remove atau ini kotoran dan cairannya. Oke, ini udah bersih. Nah teman tekno, ketika rantai kita sudah bersih, selanjutnya adalah tahap untuk melubrikasi rantai menggunakan chain loop. Oke, tahap yang pertama kita meneteskan lubrikan ini secara detail ke bagian seluruh dari permukaan si rantai. Nah, bisa teman tekno putar arah pedalnya berlawanan dari arah jarum jam. Oke, kita teteskan secara merata dan detail ke seluruh permukaan si rantai. Setelah semua sudah terlubrikasi, kita lap agar bagian rantainya, lubrikannya ini tidak tercecer. Oke. Sedikit tips teman tekno. Nah, untuk memaksimalkan performa dari chain loop, teman tekno bisa mengaplikasikan chain loop itu 3-4 jam sebelum riding. Nah, untuk teman tekno yang riding di pagi hari bisa mengaplikasikan lubrikan ini pada malam hari sebelum tidur. Oke teman tekno, setelah tadi kita sudah membahas bagaimana cara dan juga waktu yang tepat untuk melubrikasi, sekarang di sini sudah ada hydrodynamic, ultra durable dan juga low friction lubricant rest dari Markov. Dan uniknya di sini juga sudah dilengkapi dengan UV light untuk mengetahui apakah rantai Anda sudah terlubrikasi dengan sempurna. Oke, penasaran bagaimana cara penggunaannya? Langsung aja kita aplikasikan. Pertama, setelah rantai ini dibersihkan, langsung aja kita teteskan beberapa tetes untuk seluruh permukaan rantai. Jadi teman tekno bisa netesin langsung, serta untuk mengecek apakah rantai ini terlubrikasi dengan sempurna atau belum, bisa menggunakan lampu UV light dari Markov yang sudah disediakan di dalam kemasannya. Sinari semua permukaan rantai
dan di situ akan terlihat apakah rantainya sudah terlubrikasi dengan sempurna atau belum. Nah, loop hydrodynamic dari Markov ini adalah salah satu lubricant race yang terbaik dari Markov. Lubricant ini sangat cocok untuk teman-teman tekno yang suka ultra endurance dan juga event-event endurance lainnya seperti Bentang Jawa ataupun Audax dan juga event-event endurance lainnya. Lubricant hydrodynamic dari Markov ini dapat bertahan di dalam segala kondisi cuaca seperti hujan dan juga panas. Jadi teman tekno bisa menggunakan lubricant ini di dalam kondisi apapun dan juga dalam kondisi ekstrim sekalipun. Serta lubricant ini dapat bertahan hingga 300 km dalam satu kali pengaplikasiannya. Dan juga lubricant ini, hydrodynamic, sudah digunakan oleh tim Sky dan memenangkan beberapa Grand Tour di tahun 2015 hingga 2019. Wah, keren banget nih. Untuk kategori race, selain hydrodynamic, Markov juga memiliki dua lubricant lainnya. Yang pertama ada Nanotube dan juga Ludicrous. Dan untuk teman tekno tahu, Ludicrous ini adalah lubricant terbaik dari Markov. Oke teman tekno, itu dia review kita mengenai lubrikasi dari Markov. So teman tekno, kira-kira mau ngebahas apa lagi nih di Tekno Review selanjutnya? Boleh langsung aja komen. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mengetahui informasi mengenai Tekno Review selanjutnya. Dan untuk teman tekno yang ingin melihat video menarik lainnya mengenai Tekno Review, boleh langsung aja klik link di akhir video ini. Sampai ketemu lagi di Tekno Review selanjutnya.